Silai Sabungan bukan hanya untuk pesta, contoh salah satu. Kalau ada yang meninggal marga Silai Sabungan, inilah ulusnya mau dibawa untuk terakhir. Horasian Huta Silahi Sabungan. Ini kali pertama saya menjejakkan kaki di kampung Silalahi Nabolak, perkampungan suku Batak Toba yang ada di tengah masyarakat Pakpak di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Langit cerah berawan tampak bersahabat. Rumah panggung khas Batak Toba beratapkan seng masih berdiri kokoh. Uniknya lagi, tumpukan bebatuan besar secara alami menghiasi halaman beberapa rumah. Pemirsa, tim potret saat ini berada di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kecamatan Silahi Sabungan yang berlokasi di pinggiran Danau Toba. Kawasan ini potensial dikembangkan sebagai desa wisata yang diberi nama Desa Wisata Silalahi. Keberadaan cerita rakyat yang didukung oleh situs-situs yang diyakini menjadi landasan pengetahuan dan juga identitas masyarakat setempat. Selain itu terdapat juga pertanian bawang merah di antara bebatuan, pemirsa. Nah, ini yang ingin kami gali, apakah merupakan pengetahuan tradisional yang turun-menurun dari orang tua dan dipertahankan hingga kini. Semuanya menyatu dalam sanubari Desa Silalahi. Tepian danau di sudut kampung Silalahi Nabolak ini menjulang kokoh Tugu Silahi Sabungan. Simbol persaudaraan sekaligus bukti wilayah ini ulayat keturunan Raja Silahi Sabungan, generasi si Raja Batak Sorbani Baduan. Sebagian besar keturunan Silahi Sabungan datang ke Tugu untuk berziarah. Setiap 1 tahun sekali, mereka menggelar pesta Tugu. Adat istiadat masih teguh dalam kehidupan masyarakat. Bila terjadi permasalahan, akan diselesaikan oleh lembaga adat bergelar Raja Turpuk sebagai mediator. Nah, kalau boleh, saya bersama para Raja Turpuk inilah saya menggali hikayat kampung Silalahi lewat cerita bergambar yang terdokumentasi di Tugu Silahi Sabungan. Baiknya dari mana, Pak? Kita mulai. Cerita dimulai dari sisi luar Tugu. Terdapat relief berupa cerita bergambar tentang asal mula marga Silalahi.
Raja Silahi Sabungan ternyata berasal dari Balige. Ia merantau ke Bakara dan beberapa wilayah di sekitar Danau Toba. Dikisahkan saat ke Bukit Sulu-Sulu di Huta Silalahi, ia mendapatkan tongkat sakti, lak-lak, dan tumbaga holing, yaitu gelang, hingga kemudian dikenal sebagai raja yang memiliki kesaktian. Mulailah ia beranjak menuju di daerah Silalahi ini. Berangkat dari Pakpak. Beranjak ke bagian dalam tugu, ukiran mengisahkan kehidupan pribadi Raja Silahi Sabungan, yaitu ketika Raja Silahi Sabungan bertemu dengan Raja Pakpak atau Raja Parutop yang kemudian menjalin persahabatan. Raja Silahi Sabungan lalu menikah dengan Pinggan Matio Boru Padang Batanghari, putri Raja Pakpak. Pernikahan ini menjadi jalan Raja Silahi menetap di Silalahi Nabolak. Ini mengisahkan. Cerita bergambar di tugu ini juga mengisahkan keseharian raja dengan anak-anak dan kedua istrinya. Istrinya. Kegiatan sehari-hari. Inilah aktivitas sehari-hari. Ada yang mengembala sapi, ada yang mencangkol. Sisilah beberapa. Sampai saat ini, keturunan Silalahi masih berpegang pada poda sagu-sagu Marlangan. Nasihat yang dibuat Raja Silahi dahulu untuk meredam konflik persaudaraan anak-anaknya. Ada beberapa nasihat yang tertulis dan bisa diteladani untuk menjaga tali persaudaraan. Di antaranya berbunyi, ikon marsi haolongan mahamu sama hamuro di poparanmu, yang berarti kamu harus saling mengasihi satu dengan lainnya sesama saudaramu dan di antara keturunanmu. Nah, tadi kan saya sudah diajak berkeliling mengetahui cerita dari Opung Silahi Sabungan. Nah, di sini kan kita nggak sendiri ya Pak, ternyata ada juga bapak-bapak yang lain yang juga merupakan keturunan dari Opung. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu dari marga apa saja ini? Oh, inilah Lohor Raja, Sonti Raja, saya sendiri Butar Raja, Batu Raja, dan sekalian sebagian permaisuri dari Sonti Raja dan ada Boru. Itulah kalau di desa Silalahi. Kita tahu dairi ini kan sebenarnya mayoritas masyarakat Pakpak. Ya. Tapi ternyata ada masyarakat Toba yang mendiami wilayah ini. Alasannya itu apa Pak? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Alasannya memang kalau desa Silahi Sabungan ini ada keunikan terkhusus. Ini bukan disebut lagi Toba Pakpak. Udah khusus ini Toba Silahi Sabungan. Karena keunikan Raja Silahi Sabungan itu, contohnya hutan itu udah dimanterai Opung Raja Silahi Sabungan 11 langkah. Itu namanya tengah ini dan danau. Kalau di hutan sana disebut Namartua Karangan. Itu 11, ada 11 penghuni. Namartua Uruk Nihuta ada 11 penghuni. Namartua Niang Naga Laut ada 11 penghuni. Jumlah sama dengan 33. Keunikannya, tangganya pun 33, gendangnya pun gendang 33 namanya. Godang si tolu. Ulusnya pun ganjil juga, serba ganjil semua. Karena ini menjadi milik Silahi Sabungan gitu. Antara pertengkaran antara pertama dulu jumpa Raja Pakpak dengan Silahi Sabungan itu sebenarnya sudah idem-idem itu. Karena langsung juga sambil menantunya. Udah jadilah putrinya sama Silahi Sabungan. Walaupun kalau pada saat itu kurasa perasaan orang itu saling memiliki. Kalau Opung Silahi Sabungan sudah merasa enggak pemberian Raja Pakpak lagi. Karena enggak ada jawaban pada saat itu. Jadi haknya sudah hak tersendiri. Iya. Iya. Makanya dibentuklah semua segala apa. Dia belajar dari lak-lak tumbaga holing yang dikirim oleh malaikat. Dari situ dia belajar mengatur pola pikirnya dan mengajarkannya kepada anak-anaknya. Keragaman geologi atau geodiversity secara alami juga ada di Silalahi. Seperti air terjun Sipahulak Hosak atau Sipelpas Dahaga.
Ada juga goa tempat peristirahatan Deang Namora, Putri Raja Silahi, hingga beberapa titik mata air yang memiliki nilai histori sebagai tempat sakral para leluhur dahulu. Masyarakat Silalahi menjaga cerita dari setiap situs yang ada. Salah satunya adalah batu pengadilan ini. Pemparan Silai Sabungan keseluruhannya, terutama yang tinggal di Bunapasogi, tempat ini masih tetap sakral dan kami akui sampai sekarang. Kalau ada pun persoalan, kalau dikatakan dengan berbicara di batu pengadilan ini, kami sangat antusias, jangan sempat sampai ke situ. Kali ini kami tiba di Sopo Partonuna Namboru Deang Namora, putri satu-satunya Raja Silahi. Keturunan Raja Silahi meyakini disinilah Deang Namora atau mereka sebut Namboru membuat kain tenun. Bertenun Namboru si Deang Namora dari anak Silai Sabungan. Perempuan ya? Iya, perempuan, karena cuma satu perempuan. Jadi tempat ini ada diyakini sebagai tempat apa? Ini diyakini khususnya kami pemparan Silai Sabungan, baik dari laki-laki sama perempuan, bahwa di sini kami yakini tempat Namboru bertenun. Masyarakat setempat meyakini bahwa Raja Silahi membuat adat, kesenian, dan budaya berbeda dari Batak Toba umumnya. Salah satunya adalah kain tenun yang hanya diproduksi oleh tangan-tangan keturunannya di Kecamatan Silalahi, Gobar namanya. Gobar adalah kain tenun yang dibuat oleh para perempuan suku Batak Toba di Desa Silalahi II. Rupanya seperti ulos. Gobar adalah simbol persatuan dan persaudaraan. Gobar digunakan dalam upacara adat istiadat dan hanya boleh dipakai oleh kaum pria bermarga Silalahi. Ada beberapa tahapan untuk menghasilkan kain tenun Silalahi ini, mulai dari proses manorha atau menggulung benang, marti bobo atau memilin benang dasar yang akan dipakai, dan terakhir martonun atau bertenun. Selain anak perempuan dari keturunan Silalahi, menenun juga dilakukan oleh pihak menantu, seperti Nurlan Boru Hasibuan ini. Suaminya bermarga Silalahi Pintu Batu. Sebelum menikah, Nurlan menenun ulos Batak Toba. Tapi sejak menikah dan menjadi keluarga besar Silalahi, perempuan ini menenun gobar. Kain gobar ini diperuntukkan biasanya pada kegiatan apa, Nang? Untuk pesta. Contoh kalau anaknya nikah, ada acara keluarga yang meninggal gitulah kan. Nah, dia wajibnya dia pakai ulus kayak gini, tapi ada syaratnya juga. Yang anaknya udah menikah tapi belum ada anaknya, dia nggak boleh pakai ini. Tapi anaknya sudah menikah, ada anaknya laki-laki sama perempuan, baru bisa pakai ini. Soalnya ini ulus Silai Sabungan bukan hanya untuk pesta. Contoh salah satu, kalau ada yang meninggal marga Silai Sabungan, inilah ulusnya mau dibawa untuk terakhir. Inilah kalau marga Silai Sabungan dia untuk terakhir dari apanya, inilah dibawanya untuk bahwa dia menandakan pemparan Silai Sabungan. Seperti inilah ulus gobar Silai Sabungan. Dari pinggir coklat, di tengah-tengah ada putih sama hitam. Yang motifnya yang terbuat untuk menyatukan pemparan Silai Sabungan dan mempererat persaudaraan sama pemparan Silai Sabungan seperti ini. Oh, motifnya ketupat bersatu gitu ya, Nang ya. Jadi itu maknanya. Ini memang ada aturannya ini, Nang. Ada aturannya. Berapa banyak di tengah? Motifnya, jumlahnya ada 9 tempat gitu. Ini ke sini 1,
ini ke sini 1. Makanya ada 9. Soalnya bersembilan motifnya, anaknya Silahi Sabungan ada 8, 1 perempuan. Makanya 9 semua. Oke, dibatasin sama ini. Iya, inilah ke sini 1. Ini ke sini 1. Kalau dipergunakan ini bukan hanya di Kecamatan Silahi Sabungan, tapi di setiap tempat daerah kita Indonesia ini bisa juga, asalkan marga Silahi Sabungan gitu. Nah, bisa juga marga orang lain yang make. Contoh salah satu, kalau dia memang benar-benar cinta, dihargain, tapi jangan dibuat jadi baju. Lain halnya dengan kaum pria, perempuan Boru Silalahi memiliki kain khusus bernama ragi siantar. Sepintas warna dasarnya sama, yaitu coklat dan hitam. Kekuatan identitas inilah yang dipertahankan hingga kini. Kaki saya masih menyusuri salah satu kawasan Geopark Nasional Kaldera Toba di Silahi Sabungan ini. Desa Silalahi menjadi salah satu sektor andalan pariwisata Kabupaten Dairi. Masyarakatnya kian berbenah agar setiap sudutnya menarik untuk dikunjungi. Selain memiliki folklore atau cerita rakyat yang kuat, pertanian bawang merah mereka juga menjadi daya tarik tersendiri. Suara air yang membasahi tanaman bawang merah memecah keheningan ketika tiba di ladang bawang di desa Silalahi ini. Bawang merah tumbuh subur di sela bebatuan. Untuk Kecamatan Silahi Sabungan, luas panen di tahun 2017 mencapai 335 hektar dengan produksi 2.200 ton dan tingkat produktivitas mencapai 67,5 kuintal per hektar. Kristo Rumasondi adalah petani yang mendulang sukses lewat bertanam bawang merah di Silalahi. Sekitar tahun 2012, ia memutuskan meninggalkan pekerjaan lamanya dan beralih menjadi petani bawang merah. Bibit bawang merah yang dibudidayakan berasal dari Pulau Jawa yang dibelinya dari Medan. Kristo adalah generasi ketiga dari keluarganya yang meneruskan pertanian bawang. Pertama kita lemenu bawang tahun. Itu bagak bibitoku inata Maria. Itu bagak susu nata. Yang ulun namion gudang do akadu sana ben nami. Uhami akka manusia terlumubi marado poko ali Tuhan. Asa saya sama dosa nami asal ulang tarabak pasu-pasu nalanamu Tuhami. Sudi na tamayang namion ipasata mima tu ali Tuhan. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus juru selamat nami. Amin. Ibagasan guarniama, do tanah, do tondi perbadia. Amin. Di belakang rumahnya terhampar ladang bawang merah seluas 1.000 meter. Biasanya ada doa khusus yang dilakukan Kristo sebelum menanam bawang merah. Di Silalahi, bawang merah dapat tumbuh baik dalam musim kemarau maupun musim hujan. Dalam 1 bulan, Kristo bisa mendulang hasil panen bawang merah hingga 1 ton. Sejauh ini, hasil panen sudah menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Ini memang dari dulu ya sistemnya seperti ini? Memang dari dulu dari nenek moyang kita udah beginilah posisi lahannya. Dia ditanam di bebatuan.
Makanya di sini tidak bisa kita pakai traktor atau jetor untuk mengerjakan ladang ini. Kita pakai manual menyangkol lahan. Jadi harus tenaga manusia. Karena dia posisinya batu-batu, tidak bisa masuk jetor untuk mengerjakannya. Saya lihat juga ini sistem pengairannya otomatis. Pengairannya kita bikin dari gunung, sering gunung kita bikin selang. Nah, airnya turun, baru dia langsung berputar gitu karena tekanan air. Oh, kalau saya dengar untuk menanam bawang ini juga berhubungan dengan pengetahuan tradisional, ada berkaitan dengan tradisi. Itu seperti apa biasanya yang diterapkan? Biasanya kita kalau mau nanam bawang, karena ini tanah Silalahi ini kan sakral ya. Jadi biasanya orang menanam bawang di sini karena nenek moyang kita dulu kalau menanam bawang kita ngikutin aja gitu. Gimana waktu dulu orang tua kita nanam bawang, kita memohon kepada leluhur kita, memohon kepada Boras Patinintano, memohon kepada Habonaran Liluat. Maksudnya di situ supaya tanaman kita bagus. Kita panggillah leluhur kita Opung Silai Sabungan sama istrinya sama anak-anaknya supaya didoakan kita kepada Tuhan supaya tanaman kita bagus-bagus. Itulah yang biasa dilakukan sama nenek moyang kita dan orang tua kita dulu. Jadi saya mengikutin aja gitu. Hamparan bawang, bisa ngelihat danau juga. Iya. Ini saya juga boleh dong belajar sedikit untuk Mencabut? Iya, bisa. Kita kalau mencabut, kita lihat dulu, dipencet dulu batangnya. Kalau kayak gini sepertinya ini. Cabut. Iya. Dari bawah? Dari bawah biar nggak patah. Iya. Tuh. satu ini ya. Iya, ini umurnya 2 bulan 2 hari lah ini mau ini. 2 bulan 2 hari. Berarti setelah tanam berapa lama untuk bisa dipanen? 2 bulan. 2 bulan udah bisa dipanen ya. Tandanya berbunga seperti ini. Tandanya berbunga dia udah, ini udah termasuk dia udah bawangnya udah bisa dipanen ini. Itulah. Ya. Nah, pemirsa, ini barusan saya belajar memanen bawang merah hasil pertanian dari Desa Silalahi. Dan kalau saat ini harganya di pasar, menurut informasi dari Amang dan Inan, 15.000 ya. Iya. Dan ini memang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Sebelumnya. Jadi ini diharapkan bisa menunjang perekonomian masyarakat Desa Silalahi. Petani punya ruang khusus untuk menyimpan dan menjemur bawang merah usai dipanen. Bawang merah digantung teratur dan selambat-lambatnya dijual ke tauke 1 bulan setelah masuk ke ruangan ini. Ya, inilah tempat di penyimpanan bawang digantung supaya kering. Harga si bulat merah ini memang tak selalu stabil. Januari hingga Juli 2019 berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp26.000 per kilogramnya. Petani berharap bawang merah Silalahi bisa menjadi buah tangan dari kampung mereka. Apalagi itu biasa prosesnya, Pak? Habis panen di ladang digantung, habis digantung ditunggulah kira-kira seminggu lah. Desa Silalahi Nabolak telah membuat saya terpikat dari segala sisi. Alam nan indah berpadu dengan tradisi dan budaya. Sementara masyarakatnya berupaya tetap merajut persaudaraan dengan nilai-nilai luhur masa lalu dalam keseharian mereka. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita.